Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Kamila Resyautami dari Ilmu Komunikasi 2019 kelas B dengan NIM 19.01.051.036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan mengenai fenomena-fenomena dari publik ataupun orang-orang yang mengkonsumsi ataupun menonton hal-hal yang disajikan oleh media, baik itu musik, lagu, film, berita, ataupun yang lainnya. Dan pada video kali ini saya akan mengaitkan fenomena tersebut dengan salah satu teori komunikasi massa yang pertama, yaitu teori pengaturan agenda atau agenda setting theory. Jadi teori ini dituturkan atau ditemukan oleh 4 orang ahli. Salah satunya adalah bernama Maxwell. Jadi inti dari teori ini adalah mengenai pengaturan pengaruh ataupun kekuatan media terhadap orang-orang yang mengkonsumsinya. Jadi intinya adalah akan ada pembentukan kepedulian ataupun rasa simpati terhadap orang-orang yang menyaksikan berita ataupun musik, film, dan lain-lain. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Farah Kamila Resyautami dari Ilmu Komunikasi 2019 kelas B dengan NIM 19.01.051.036. Pada video kali ini saya akan menjelaskan ataupun mengaitkan fenomena-fenomena dari publik ataupun orang-orang yang menonton hal-hal yang disajikan oleh media, baik itu melalui berita, musik, lagu, film, ataupun yang lainnya. Dan saya akan mengaitkan fenomena tersebut dengan salah satu teori komunikasi massa yang pertama, yang nomor 1, yaitu teori pengaturan agenda atau agenda setting theory. Jadi agenda setting theory atau teori pengaturan agenda ini dicetuskan oleh 4 orang ahli, salah satu ahlinya bernama Maxwell. Jadi pada teori ini intinya adalah seberapa besar kekuatan atau pengaruh media terhadap orang-orang yang menyaksikannya. Jadi pada intinya akan tumbuh pembentukan rasa kepedulian terhadap kita, orang-orang yang menonton terhadap media yang ditayangkan. Contohnya adalah ketika beberapa waktu yang lalu pada saat bulan Ramadan, kita semua menyaksikan berita bahwa ada salah satu kapal selam yaitu KRI Nanggala 402 yang tenggelam di Laut Bali. Dan ketika berita itu mulai booming, otomatis masyarakat Indonesia akan menonton berita tersebut dan juga muncul rasa kepedulian kita terhadap isu tersebut. Seperti contohnya kita peduli mengenai keluarga korban yang ditinggalkan, ataupun kita memberikan kompensasi terhadap mereka, ataupun kita mensupport mereka untuk tidak terlalu bersedih sepeninggal dari anggota-anggota KRI Nanggala 402. Contoh lainnya adalah pada beberapa tahun yang lalu kita juga mendengar bahwa ada salah satu berita yang menayangkan bahwa meninggalnya Wayan Mirna akibat diracuni oleh sahabatnya sendiri yaitu Jessica melalui kopi yang dicampurkan oleh cyanida. Dan sama juga seperti halnya berita sebelumnya, ketika melihat berita tersebut, masyarakat Indonesia akan menunjukkan kepedulian mereka terhadap kasus itu. Terlebih kepada korban yaitu Mirna dan juga keluarganya, dan juga orang-orang keluarga kerabat Mirna yang ditinggalkan oleh dia. Nah, dengan adanya teori ini, muncullah kekuatan kepedulian dari kita yang menonton, dan ketika kita melihat satu berita, kita akan kembali muncul rasa kepedulian tersebut. Jadi kita terbiasa gitu ketika setiap ada berita yang menayangkan mengenai suatu kasus atau tragedi, kita akan langsung menunjukkan pembentukan kepedulian kita terhadap isu tersebut. Kepeduliannya tidak harus mengenai berita-berita duka, bisa juga mengenai isu-isu lain seperti lingkungan ataupun gosip-gosip yang ditayangkan, yang diberitakan oleh artis-artis dan lain-lain. Contoh lainnya adalah melalui lagu, yaitu apabila kita mendengarkan lagu-lagu yang ditulis berdasarkan kisah hidup ataupun berdasarkan masa lalu, kita juga akan menunjukkan kepedulian kita terhadap apa isi dari lagu tersebut. Contohnya adalah lagu-lagu yang ditulis oleh salah satu penyanyi dari mancanegara yaitu Taylor Swift. Jadi Taylor Swift ini terkadang suka menulis lagu yang berkaitan dengan masa lalunya atau spesifiknya tentang mantan-mantan pacarnya.
kita sebagai orang-orang yang mendengar lagu tersebut ataupun terutama penggemar dari dia akan langsung peduli nih mencari sebenarnya apa sih masalah yang dihadapi oleh Taylor sampai-sampai itu permasalahan dituangkan dalam sebuah lagu gitu. Sebenarnya apa permasalahannya atau siapa orangnya, apa yang terjadi begitu. Lalu setelah kita tahu, kita akan langsung menunjukkan kepedulian kita, yaitu dengan mensupport Taylor ataupun memberikan hadiah dan lain sebagainya. Itu yang melalui lagu, yang melalui berita juga tadi sudah sempat saya sampaikan pada penjelasan yang pertama. Dan mengenai contoh-contoh yang sudah saya berikan di penjelasan sebelumnya, sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh ataupun pengimplementasian dari teori yang pertama ini di kehidupan sehari-hari. Karena kita setiap saat, setiap hari, setiap waktu pasti akan melihat berita. Kita like 24/7 tiap hari itu kita pasti scroll sosial media, TikTok, Instagram ataupun lain-lain, ataupun kita nonton TV gitu. Dan tidak menutup kemungkinan 99% pasti orang kalau lagi nonton TV ataupun scrolling sosial media, pasti dia melihat ada saja satu berita. Mungkin kurang lebihnya satu berita pada setiap hari ataupun dalam sehari itu biasanya lebih dari satu berita yang bisa disaksikan ataupun diakses. Dan melalui berita tersebut, ketika kita menonton dengan saksama, pasti akan muncul rasa peduli kita walaupun cuma sedikit gitu. Tapi walaupun cuma sedikit, itu juga termasuk dari pengimplementasian dari teori yang pertama ini, yaitu agenda setting theory. Tapi kebanyakan dari kita mungkin tidak menyadari bahwa hal tersebut adalah salah satu contoh pengimplementasian dari teori yang pertama ini. Dikarenakan ketika kita nonton berita, ya udah kita langsung aja nonton, terus ya udah kita. Jadi sebenarnya melalui penjelasan telah saya sampaikan tadi, banyak sekali contoh pengimplementasian dari teori yang pertama ini atau agenda setting theory ini pada kehidupan kita sehari-hari. Namun ya mungkin kita sendiri tidak menyadari bahwa hal-hal yang kita lakukan adalah pengimplementasian dari teori tersebut. Jadi ketika kita setelah menonton berita atau terus udah kita menunjukkan rasa kepedulian kita terhadap berita yang ditayangkan, pasti kita akan langsung oh ya udah gitu. Itu mungkin hanya adalah rasa simpati atau kepedulian biasa yang biasa muncul, yang biasa dialami oleh seorang manusia. Namun pada kenyataannya hal tersebut adalah salah satu contoh pengimplementasian dari ilmu yang telah kita pelajari, yaitu teori komunikasi massa. Yang pertama yaitu agenda setting theory. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya jelaskan pada video kali ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Karena saya masih dalam tahap belajar, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.